Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas statistika mengenai scatter plot dan korelasi dari pengaruh natrium terhadap tekanan darah. Yang pertama ada saya sendiri, Naswa Akilaiti Sarudin. Lalu ada teman saya, Afrio Degalin. Lalu ada Sarah Aulia. Kemudian ada Hasna Maritza. Selanjutnya ada Asagama. Lalu ada Eliza Sekar. Dan yang terakhir ada Alfalak. Hubungan antara tekanan darah dan natrium adalah makanan asin yang mengandung natrium tinggi dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Natrium membuat tubuh menahan cairan sehingga volume cairan dalam darah meningkat dan tekanan darah juga meningkat. Selain itu, natrium juga dapat menyempitkan pembuluh darah sehingga kerja jantung semakin berat dan tekanan darah naik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sarah Aulia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hubungan antara natrium dan tekanan darah dengan mengetahui pengaruh natrium terhadap tekanan darah menggunakan scatter plot dan korelasi. Pengolahan data. Data yang digunakan dalam pengolahan data ini meliputi variabel natrium yang dideskripsikan sebagai variabel X dan variabel tekanan darah yang dideskripsikan sebagai Y. Ini adalah data dari natrium. Dan ini adalah data dari tekanan darah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh gamma. Selanjutnya yaitu ada pembuatan scatter plot. Apa sih tujuan dari scatter plot dan apa sih hasil yang didapatkan? Pembuatan scatter plot bertujuan untuk menunjukkan korelasi antara Na, natrium dan juga Bp, tekanan darah. Dari hasil scatter plot tersebut dapat menunjukkan kecenderungan korelasi positif ataupun korelasi negatif. Scatter plot tersebut dapat kita peroleh melalui aplikasi Excel dengan cara yaitu yang pertama pilih data yang ingin kita plot, yang kedua yaitu masuk ke dalam menu insert, yang ketiga pilih scatter icon pada chart scatter, yang keempat yaitu pilih bentuk scatter. Nah ini hasil dari scatter plot antara Na dan juga Bp. Baik, selanjutnya adalah pembuatan koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah suatu nilai statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Koefisien korelasi tersebut kita peroleh melalui aplikasi Excel dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Berikut adalah rumus dari koefisien korelasi. Pertama-tama mencari terlebih dahulu, kita menentukan total datanya dengan simbol N dan didapatkan total datanya sebanyak 303 atau N sama dengan 303. Lalu kita mencari nilai pembilangnya dengan rumus N dikali jumlah XY atau sigma XY dikurangi jumlah X, sigma X dikali jumlah Y, sigma Y. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Setelah menemukan pembilang dengan hasilnya itu 442,548, selanjutnya itu kita mencari
penyebutnya dengan rumus akar dari N dikali jumlah dari X di kuadrat, dikurangi jumlah X dulu, habis itu dikuadrat, lalu dikali N, dikali jumlah dari Y kuadrat, lalu dikurangi jumlah Y, lalu dikuadrat. Nah, lalu dapat hasil penyebutnya itu 6598875461. Setelah menemukan hasil pembilang dan penyebut, kita bagi keduanya dan mendapatkan hasil korelasinya yaitu 0,067064. Selanjutnya akan jelaskan yang lainnya. Penjelasan dan kesimpulan. Penjelasan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, diperoleh nilai korelasi sebesar 0,0671 yang menunjukkan hubungan yang sangat lemah atau hampir tidak ada antara kadar natrium Na dan tekanan darah BP. Nilai ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat hubungan linear yang signifikan antara peningkatan atau penurunan kadar natrium dengan perubahan tekanan darah. Visualisasi melalui scatter plot juga mendukung hasil ini, di mana penyebaran titik-titik terlihat acak tanpa menunjukkan tren linear antara kedua variabel. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kadar natrium tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tekanan darah berdasarkan data yang digunakan. Hal ini menunjukkan kemungkinan adanya faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini yang memengaruhi tekanan darah. Ya, jadi meskipun natrium itu berpengaruh pada tekanan darah yang mengakibatkan itu pembuluh darah itu bengkak sehingga tekanan darah meningkat, tapi hal itu tidak terlalu signifikan terhadap pengaruh. Ya, jadinya mungkin ada faktor lain yang bisa mempengaruhi tekanan darah. Oke, sudah. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.